So let's travel back in time to early March when Paris Fashion Week 2022 was on the talk of the town. Did you follow the event? What did you think about it? Come on, I want to ask Yes, Kak. of course. I know the issue of Yeah. it's a fake fashion week there, and it's sparked the pro and cons about Yeah. it. And actually, we found some the real gem from the Paris Fashion Week, right? That is right. That is right. And there's an interesting story about Paris Fashion Week. So, an Indonesian model, Riza Rama, has made a name in the global sphere after walking in Milan, London, and Paris Fashion Week. Born in Surabaya, December 4th, 2000. Oh my God, he's so young. 2000. 2000. Riza Rama was renowned for his androgynous look. And luckily, our reporting team, Andira Putri and Dian Merdekawati, had an opportunity to chat with him virtually as he is currently staying in London, UK. Here's the story. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk diinterview sama kita dari Si Today. Nah, aku langsung aja nih, kita balik ke belakang. Sebetulnya gimana sih awalnya kamu start di dunia model? Oke, start modeling itu pertama di tahun 2017, yang dimana Rizal tuh masih 16 tahun. Itu Rizal awal mulanya itu sebenarnya nggak ada tujuan buat jadi model. Jadi emang benar-benar iseng ditawarin temen, karena pas itu pada saat itu Rizal masih SMA dan masih nongkrong-nongkrong, main-main. Terus akhirnya Rizal nyoba modeling di Surabaya. Pada saat itu masuk salah satu agensi W Model di Surabaya, terus selama 2 tahun Rizal berkarir di Surabaya itu Rizal nyobain buat hijrah ke Jakarta. Rizal nyoba modeling di sana. Pertama kali Rizal masuk ke Jakarta itu Rizal masuk ke agensi Native Model, terus di tahun 2019 pertengahan Rizal keluar dan akhirnya sekarang Rizal masuk ke personal management. Dari situ Rizal mulai dapat banyak development dan pokoknya semua pelajaran tuh buat dunia modeling tuh Rizal dapetin, yang dimana sampai Rizal dapet interview sama buat agensi internasional dan akhirnya bisa sampai di sini. Kira dulu awalnya siapa sih sebetulnya yang ngajak kamu buat terjun ke dunia model? Jadi dulu itu teman Rizal nongkrong di Surabaya itu iseng banget ngajakin, karena kan Rizal dilihatnya tinggi gitu, jadi ya udah, lu kenapa nggak coba aja gitu. Ya udah gitu, kan lagi SMA, nggak tahu mau ngapain, masih belum tahu mau ngapain, jadi ya udah ikut aja dulu gitu akhirnya. Terus jadi setiap ada kerjaan itu diantar dia awalnya, terus pokoknya apa-apa sama dia, jadi dia kasih tahu cara jalannya gimana, terus basic cara jadi model tuh gimana gitu awal sama dia. Terus akhirnya dipertemukan sama salah satu agensi itu di Surabaya, W Model, dan akhirnya Rizal berkembang dan terus belajar sampai ke Jakarta, sampai ke sini. Terus gimana tuh ceritanya kamu bisa jalan di Milan, di London, sama di Paris Fashion Week? Jadi pertama itu Rizal masuk ke agensi Worldwide Placement 3M Models. Jadi personal bekerja sama dengan 3M, terus nanti itu 3M bakal placement ke beberapa negara, which is itu Milan, Paris, dan London. Jadi sebelum Rizal masuk 3M itu, Rizal harus nurunin berat badan sebesar 10 kilo. 10 kilo dalam waktu sebulan. Oh my God, banyak banget. terus? Dan bukan cuma itu, jadi 10 kilo dihabisin, dan mereka emang mematok sama ini ukuran badan. Jadi dada, pinggang, pinggul tuh harus benar-benar mereka mematok pada itu gitu. Jadi makanya setelah sebulan latihan keras, emang cuman makan telur rebus 2 sama kopi, sama sebulan olahraga rutin, akhirnya terbayarkan. Akhirnya Rizal bisa interview sama salah satu agensi di Paris, di Milan, dan London. Awalnya Paris Milan dulu. Nah, kan kamu tadi sempat cerita juga castingnya. Ada perbedaan nggak sih selama di 3 Fashion Week itu? Entahlah dari segi casting atau dari segi brand-brandnya, gimana, bisa cerita nggak?
mungkin kalau buat Rizal, karena ini first seasonnya Rizal, Rizal ngeliat gak ada bedanya ya, karena semuanya itu sama-sama susah gitu. Susah itu dalam artian mereka itu punya mereka tuh ada saingan yang benar-benar ketat gitu, kayak model-modelnya tuh bagus-bagus, punya model material yang bagus, punya skill yang bagus, punya aura yang bagus, itu makanya bikin sama aja gitu, jadinya kayak ngerasanya sama-sama susah gitu. Nah, apa sih yang bikin kamu tetap percaya diri gitu di saat-saat seperti tadi? Apalagi saingannya jauh lebih banyak kan, sekarang nggak cuma Indonesia aja, model-model luar juga banyak. Yang bikin percaya diri mungkin, gimana ya, karena udah ngebangun mentalnya, dikuatin aja gitu, nguatin mental aja, karena kalau misalnya Rizal mentalnya down duluan pada saat casting atau sebelum jalan, itu pasti bakal ngaruh ke seterusnya gitu. Selain saingannya lebih banyak dan lebih beragam, tantangan lainnya apa aja sih? Tantangannya tuh gimana ya? Salah satunya dengan cuaca yang ekstrem ini kita harus tampil seprima mungkin gitu, karena klien maunya kita datang casting, datang show, datang foto itu dengan keadaan yang prima gitu. Jadi gimana pun caranya biar kita bisa tetap tampil prima itu ya gimana gitu, harus bisa maintain itu gitu. Kalau dari kamu sendiri caranya gimana? Jadi kayak ya udah, kayak emang dari awal nyiapin badan, kayak tidurnya jangan terlalu malam, terus makannya emang benar-benar harus dijaga di sini. Apalagi kan kalau diinginkan gampang lapar. Jadi ya udah makan aja yang cukup gitu. Dan selalu bawa backup food kalau misalnya lagi jalan atau casting. Oke, berarti kamu debut di Milan, London, dan abis itu Paris. Paris nih kan yang bikin naik banget. Tapi kalau aku ngeliat ya, yang bener-bener paling mencuri perhatian tuh karena kamu waktu di Milan, kamu jalan buat Fendi. Nah itu gimana sih ceritanya? Terus kamu apakah lebih deg-degan? Apa gimana pas pertama kali kasih tahu? Jadi awal itu kan minggu kedua Rizal di Eropa gitu kan. Maksudnya Rizal baru nggak nyampe seminggu di Paris, terus harus pindah ke Milan gitu. Dan nyampe di Milan itu nggak yang ya udah adaptasi dulu, lihat-lihat dulu, nggak gitu. Jadi Rizal langsung dihadapkan dengan beberapa casting pada hari itu. Terus Rizal harus tetap harus profesional, dan bener-bener selama 10 hari Rizal di Milan itu kayak ya udah casting aja dulu, casting, datang ke sana sini, lari sana sini. Terus kayak di hari terakhir itu Rizal kayak berdoa, ya udah kalau misalnya nggak dapet berarti bukan rezekinya gitu. Terus akhirnya Rizal, jadi setiap agensi di sini itu ngabarin dapat casting, dapat job, dapat apa itu di malam hari. Jadi semuanya serba last minute gitu, serba dadakan gitu. Dan pada saat malam sebelum hari show-nya Fendi, mungkin 2 hari sebelum show-nya Fendi itu Rizal dapat kabar kalau misalnya Rizal dapat fitting, dan itu emang benar-benar belum menjamin kalau misalnya fitting nggak. Jadi karena ada beberapa tahapan, ada pre-casting, casting, terus nanti kalau misalnya kliennya suka, mereka callback biasanya, terus fitting, baru show gitu. Nah terus akhirnya Rizal dapat fitting, dan itu Rizal masih belum ngerasa apa-apa, ya udah fitting aja gitu. Baru malamnya itu Rizal agak kayak gimana ya, rasanya kayak aneh aja gitu. Terus pas udah dikabarin kalau dapet tuh kayak Rizal diem dulu gitu. Jalan tuh gimana perasaan kamu? Pas jalan biasa aja, cuman pas udah selesai terus ganti baju, keluar tempat show-nya itu kayak bener-bener. Terus kamu pada saat itu mikirnya apa, kenapa terharunya tuh kenapa? Nangis. Terharu, seneng gitu, karena ngelihat perjuangannya Rizal selama ini tuh akhirnya terbayarkan gitu, kayak ternyata Rizal juga bisa di sini gitu, bisa bersaing di sini ternyata gitu. Kalau Rizal sendiri nih, pas sebelum jalan di atas runway, ada nggak sih semacam ritual khusus
Atau justru pas kamu lagi jalan tuh ada nggak sih hal yang kamu pikirin gimana caranya biar tetap fokus? Jadi kalau kalau sebelum show, kalau pas make up dan segala macam itu hairdo dan dressing tuh biasa aja, Rizal nggak mikirin apa-apa. Cuman pas lagi berdiri sebelum jalan itu Rizal suka baca Bismillah 3 kali. Terus ya udah abis itu pas show ya udah biasa aja gitu. Nah, selain kamu kan juga ada juga kan yang lagi model lain yang juga lagi ini di Paris Fashion Week, terutama Paris Fashion Week ya. Terus ada desainer-desainer Indonesia yang beneran ada, maksudnya di show-nya langsung ininya. Nah, Rizal sendiri ngelihatnya dengan semakin banyak orang-orang Indonesia, terutama generasi muda tuh gimana sih harapannya ke depannya buat yang lainnya? Oke. Ya harapannya Rizal sih semoga buat kedepannya Indonesia juga bisa bersaing dengan brand-brand di sini gitu. Jadi karena sebenarnya brand-brand dan produk Indonesia itu bagus-bagus, apalagi modelnya gitu juga kan. Maksudnya mereka punya model material yang bagus. Jadi semoga makin banyak yang bisa berkarya di sini gitu. Rizal ada pesan nggak buat anak-anak muda yang juga lagi mengejar mimpinya? Ini nggak cuma buat yang lagi mengejar mimpi di dunia model aja ya, tapi juga di bidang-bidang lain. Kalau dari Rizal sendiri, satu kata pegangan Rizal tuh cuman gaspol. Karena kalau misalnya kita ngelakuin setengah-setengah, apapun itu tujuannya, itu bakal buang-buang waktu. Jadi selagi ada waktu dan selagi bisa, selagi mampu, selagi mau, itu gaspolin aja terus. Oke, Jangan setengah-setengah. Oke, thank you banget Rizal